Bab 4513. Membunuh 7 iblis dalam satu hari. Nico Bai tersenyum dan dia bermain-main lagi. Benang sutra hitam yang terbentang itu terus memanjang, bahkan berusaha kabur ke dalam kehampaan. Namun, sebagian besar garis hitam putus di luar kehampaan dan hanya satu yang menyebar ke dalam kehampaan. Ini. Ada 11 monster ini, tapi selain 3 yang kita bunuh, 7 lainnya mati. Dari utas ini, kematian mereka semua terkait dengan satu orang. Jawab Nico Bai datar. Maksudmu, ada orang yang membunuh lebih banyak orang daripada kamu. Logan Ying tertegun. Sekuat Nico Bai, dia hanya bisa menyegel 3 bayi iblis dan sepertinya itu sudah batasnya. Bagaimanapun juga lawannya adalah kekuatan 3 penurunan. Nico Bai memiliki tubuh 2 kegagalan dan secara paksa membunuh 3 kepala 3 penurunan. Bagi Logan Ying, dia sudah menjadi keberadaan yang kuat. Tapi sekarang, dia memberitahu dirinya bahwa seseorang membunuh 7 dari mereka dalam waktu singkat. Di sini, apakah ada orang yang lebih kuat dari Nico Bai? Mungkinkah arwah Dewa Bintang yang bergerak? Tanya Logan Ying. Tidak, filamen menunjuk ke kultivator di sini. Yang membuat aku menjadi lebih tertarik lagi adalah aku agak akrab dengan napas itu. Nico Bai sedikit tersenyum. Aku membunuh 3 sedangkan Eric Kin membunuh setidaknya 6 atau 7. Eric Kin. Logan Ying tertegun. Eric Kin lagi. Tapi orang ini bahkan tidak mendapatkan kekuatan suci di 12 besar. Logan Ying mendongak dan melihat daftar peringkat langit yang sudah lama tidak berubah. Eric Kin ini sangat licik. Apa kau tidak curiga sebelumnya bagaimana 2 nama asing di daftar peringkat langit itu bisa mendapatkan kekuatan suci? Nico Bai menggelengkan kepalanya. Maksudmu, Eric Kin adalah orang di balik kedua nama itu? Beberapa hal mudah diketahui begitu memiliki arah. Tapi Logan Ying tidak percaya bahwa di antara semua orang, hanya Eric Kin yang bisa menangkap 2 kekuatan suci tingkat atas. Dan juga, perhatikan baik-baik ini. Nico Bai menarik pandangannya kembali ke tempat yang bersinar. Selain teman dari monster-monster itu, ada juga hubungan yang menakutkan, di mana itu tidak ada sejak awal dan secara bertahap akan muncul hanya ketika aku menggunakan teknik mata ajaib. Apa ini? Logan Ying bertanya. Jika filamen hitam itu mewakili jenis bayi iblis yang sama, lalu betapa menakutkannya hubungan yang tebal dan tebal di baliknya. Aku belum tahu, tapi pasti ada perubahan besar di tanah warisan yang belum kita ketahui. Suara Nico Bai berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Beritahu semua orang dan segera berangkat. Tapi tidak pergi ke kedalaman laut warisan, melainkan pergi meninggalkan jalan ini. Baik. Di puncak yang menjulang tinggi, di singgasana kristal, Tobi Qiu duduk bersila. Dan di tanah di depannya, ada bayi iblis yang gemetaran dengan aura berantakan dan luka di sekujur tubuhnya. Bayi iblis 3 pola telah berlutut di sini selama 6 jam. Selain rasa sakit yang meningkat di tubuhnya, ketakutan di hatinya juga semakin kuat. Dia dibakar setengah mati oleh Eric Kin sebelumnya dan bahkan mengacaukan tugasnya. Meskipun dia melarikan diri kembali sekarang, namun Tobi Qiu tidak bersuara. Dia tidak berani bangun di semua, bahkan mengangkat kepalanya. Selama Tobi Qiu kesal, dia bisa mati kapan saja. Tiba-tiba, Tobi Qiu yang memejamkan mata pun membukanya. 3 pola, coba tebak apa yang terjadi pada saudara-saudaramu yang masih hidup. Seharusnya berjalan dengan baik. Kami bertemu Eric Kin, lalu si pola 2 dan yang lainnya bertemu Nico Bai. Sedangkan si pola 1 tidak bertemu dengan master manapun, jadi seharusnya akan mendapatkan banyak panen dan akan segera kembali. Tubuh bayi iblis 3 pola itu bergetar tanpa sadar dan ketika dia berbicara, dia membenamkan kepalanya lebih dalam lagi.
Mereka sudah mati, kata Tobikiyu dengan tatapan kosong. Mati juga. Bayi iblis itu terkejut. Siapa itu? Di tanah warisan ini, siapa lagi yang bisa membunuh mereka? Ketiga bayi iblis itu mati karena nasib buruk, ditambah dengan metode kekuatan suci khusus dari Nikobai. 3 dari mereka meninggal dan 1 terluka, karena Erikin juga memiliki kemampuan tersebut dan dia pernah berurusan dengan bayi iblis sebelumnya, jadi dia tahu kelemahannya. Tapi siapa yang bisa membunuh keempat orang ini? Itu juga dilakukan oleh Erikin dan mereka membawa ribuan monster, namun mereka langsung terbunuh di tempat dan waktu yang sama. Tidakkah menurutmu itu menarik? Tobikiyu menunjukkan ekspresi main-main. Erikin, bagaimana mungkin? Bayi iblis berpola 3 itu menatap dengan mata terbelalak tak percaya seolah-olah disambar petir. Tiba-tiba, sikap kehati-hatiannya itu secara tidak sadar mereda sedikit. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Saat melawan mereka, Erikin jelas menggunakan metode rahasia. Serangan baliknya seharusnya tidak serius dan dia seharusnya sedang melakukan pemulihan diri sekarang. Lalu atas dasar apa dia bisa langsung membunuh 4 bayi iblis dan ribuan monster? Terlebih lagi, ketiga tim dipisahkan lebih dari 1 juta mil, namun mereka dimusnahkan oleh 1 orang di hari yang sama. Total ada 11 bayi iblis, karena dia meninggal 7. Orang ini benar-benar luar biasa, dia hampir bisa melewati kehampaan sepertiku, kata Tobikiyu dengan emosi yang tak bisa dijelaskan. Tuan, hamba benar-benar tidak membohongimu. Menyadari sesuatu, bayi iblis berpola 3 itu langsung menunjukkan kepanikan. Kami benar-benar bertemu Erikin dan orang ini pasti menggunakan metode rahasia. Bahkan si pola 12 meledakkan dirinya dan menghancurkan saudara terbaik Erikin di bawah perintahku. Aku benar-benar tidak berbohong. Aku tidak mengatakan kamu berbohong, aku hanya mengatakan kamu beruntung. Ucap Tobikiyu dengan main-main. Beruntung. Si 3 pola terkejut. Angkat kepalamu. Tidak tahu apa maksud Tobikiyu, bayi iblis 3 pola tidak berani melawan, melainkan hanya mengangkat kepalanya dengan gemetar. Saat bayi iblis berpola 3 itu mengangkat kepalanya, Tobikiyu mengangkat tangannya dan dia tersedot ke arahnya tak terkendali. Kemudian, telapak tangan Tobikiyu mencubit lehernya dengan erat. Tuan, tolong maafkan aku. Bayi iblis berpola 3 itu meronta kesakitan, mengemis. Awalnya, aku ingin menunggu si pola 1 dan yang lainnya kembali, lalu membunuh kamu. Suara dingin Tobikiyu terdengar di telinganya. Namun, kamu benar-benar beruntung. Bayi iblis lainnya sudah mati dan membuang-buang waktu bagiku untuk menyempurnakan bayi iblis lagi. Jadi, kamu harus tetap hidup. Semburan energi hitam tiba-tiba mengalir ke tubuh bayi iblis itu. Bayi iblis, yang dipukuli habis-habisan oleh Erikin pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terima kasih Tuan atas belas kasihanmu. Merasa lukanya sudah pulih, bayi ajaib 3 pola itu dengan cepat berlutut dan berterima kasih padanya. Pergi dan berlatihlah dengan keras. Tapi ingat, hanya kali ini. Jika kamu menyia-nyiakan kepercayaanku lain kali, aku akan membunuhmu tanpa ragu, kata Tobikiyu dengan dingin. Baik, Tuan. Bayi iblis 3 pola juga mengepalkan tinjunya. Erikin, lagi-lagi Erikin. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan memakan daging dan meminum darahmu, bahkan menguliti kamu. Erikin, lagi-lagi Erikin. Setelah bayi iblis itu pergi, mata Tobikiyu langsung memerah. Si sialan ini, Tobikiyu meraung. Mengapa? Setiap kali aku melakukan sesuatu, Erikin ini akan muncul seperti belatung dan merusak semua rencanaku. Dia jelas-jelas hanya seekor lalat,
tapi selalu bisa merusak rencananya. Aku akan membunuhmu ketika aku selesai mengurusi hal-hal penting. Selain itu, aku tidak hanya akan membunuh saudara kamu, tapi selanjutnya aku akan membunuh pasangan seiman, kerabat, teman, bahkan semua orang yang kamu kenal. Bersambung.